Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Maisa Ari Haryadi, NRP 562041134889, Prodi Teknologi Aquacultur kelas D. Di sini saya akan menjelaskan pengelolaan lingkungan budidaya perikanan. Apa yang dimaksud budidaya perikanan? Budidaya perikanan adalah usaha pemeliharaan dan pengembangan biakan ikan atau organisme air lainnya. Budidaya perikanan disebut juga sebagai budidaya perairan atau aquacultur. Mengingat organisme air yang dibudidayakan bukan hanya dari jenis ikan saja, tetapi juga organisme air seperti kerang, udang, maupun tumbuhan air. Aquacultur merupakan upaya produksi biota atau organisme perairan melalui penerapan teknik domestik, membuat kondisi lingkungan yang mirip dengan habitat asli organisme yang dibudidayakan, penumbuhan hingga pengelolaan, usaha yang berorientasi ekonomi. Aquacultur merupakan proses pengaturan dan perbaikan organisme akuatik untuk kepentingan konsumsi manusia. Manfaat perikanan bagi Indonesia. Berikut manfaat ekonomi perikanan. Pertama, memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat. Kedua, memberikan penghasilan bagi masyarakat, terutama mereka yang hidup di daerah dekat perairan. Tiga, menaikkan derajat ekonomi rakyat. 4. Membantu pertumbuhan ekonomi nasional. 5. Membantu pemenuhan pangan dunia sebagai pemasok perikanan. 6. Meningkatkan devisa negara. Manfaat sosial perikanan. Selain dalam segi ekonomi, perikanan juga mampu memberi manfaat dalam segi sosial, yaitu menjalin hubungan atau orang yang menanganinya, sehingga akan otomatis terjalin hubungan dengan banyak orang, misal antara nelayan dengan pembeli, penjual ikan dengan pemborong, pedagang besar maupun kecil, konsumen, pemerintah daerah, dan sebagainya. Di samping itu, tingkat ekonomi yang baik masyarakat pesisir akan memberikan kepercayaan diri yang baik pula dalam kehidupan sosial. Dampak perairan aquacultur. Limbah dari aquacultur umumnya bersifat organik dan dapat terurai menjadi nutrisi untuk organisme lain. Namun keberadaan limbah organik yang terlalu banyak di lingkungan dapat mempengaruhi kadar oksigen terlarut di dalam air dikarenakan proses dekomposisi, sehingga dapat membahayakan hewan yang amat tergantung pada oksigen terlarut. Dampak terhadap ikan liar yaitu terjadi lepasnya ikan budidaya yang tergolong invasif seperti ikan karnivora ke lingkungan perairan dapat memakan ikan liar yang ada di alam. Dampak terhadap ekosistem pantai yaitu budidaya perairan dapat membahayakan ekosistem perairan dekat pantai. Contohnya budidaya atau tambak udang. Metode budidaya ikan. Di sini ada gambar tradisional atau ekstensif. Kolam yang digunakan adalah kolam tanah, yaitu kolam yang keseluruhan bagian kolamnya terbuat dari tanah. Semi intensif adalah kolam yang bagian kolamnya dinding pematang terbuat dari tembok, sedangkan dasar kolamnya terbuat dari tanah. Intensif yang digunakan adalah kolam yang seluruh bagian kolam terdiri dari tembok. Komoditas utama budidaya perikanan Indonesia. Yang pertama, rumput laut. Kedua, kepiting. 3, tuna. 4, ikan. 5, udang. Budidaya berkelanjutan. Usaha perikanan budidaya yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan akan juga menghasilkan keberhasilan usaha, karena perikanan budidaya tidak bisa terlepas dari kondisi lingkungan, baik lingkungan budidaya maupun lingkungan di sekitarnya. Ragam teknologi budidaya ikan ramah lingkungan. Teknologi sistem resirkulasi. Sistem ini memanfaatkan proses nitrifikasi dari bakteri. Dengan sistem ini, limbah dari sisa pakan maupun hasil metabolisme berupa amonium dikonversi menjadi komponen yang lebih dapat ditoleransi oleh, yaitu nitrat. Selanjutnya, nitrat dapat digunakan untuk bahan pupuk. Kedua, teknologi probiotik. Teknologi ini diyakini mampu membantu meminimalisir limbah, terutama pada budidaya udang. Bakteri dari genus Bacillus banyak membantu dalam proses perbaikan mutu air tambak karena mampu mengkonversi bahan organik menjadi komponen terurai lainnya yang lebih ramah. 3. Teknologi busmetik atau budidaya udang skala mini empang plastik. Model budidaya ini diterapkan dengan memperkecil petakan tambaknya dan dari ukuran biasanya 1 atau 5 hingga 1/4 dari ukuran tapak pada umumnya. Dengan memperkecil petakan, maka pengontrolan lebih mudah dan efisiensi penggunaan pakan menjadi lebih maksimal.
Teknologi bioflok. Teknologi yang menerapkan keseimbangan unsur organik dalam air ini sudah banyak diterapkan baik pada ikan tawar maupun pada udang di tambak. Teknologi ini dapat menekan konversi pakan ikan yaitu udang sehingga akan mengurangi buangan ke lingkungan. Teknologi aquaponik. Teknologi ini juga mulai banyak dikembangkan karena dinilai mampu meminimalisir limbah hasil budidaya. Unsur hara biasanya didominasi unsur nitrogen akan diserap oleh tanaman melalui akarnya. Jenis tanaman yang digunakan diantaranya adalah tanaman air seperti kangkung. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.